Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat daftar hadir siswa di Microsoft Excel. Di sini saya sudah mempunyai satu buah format daftar hadir siswa yang akan kita jadikan sebagai contoh untuk membuat daftar hadir siswa di Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai. Kita buka file kosong Microsoft Excel, kita tekan Ctrl N. Langkah yang pertama sekali kita ketik daftar hadir, kemudian semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian tabelnya kita tambahkan satu kolom supaya tabelnya tidak terlalu ke samping. Kita lihat contohnya lagi. Nah, di sini di baris yang ketiga ada bulan Januari. Bulan Januari. Kita lihat contohnya lagi. Nah, di sini di baris yang kelima, kolom B dan C, ada nomor, ada urut, ada NIS. Kolom nomor ini menggabungkan dua sel. Kita buat. Caranya kita blok sel kolom B dan C. Kemudian klik marker center. Kemudian kita ketik nomor. Kemudian di sini ada urut dan di sini ada NIS. Kita lihat contohnya lagi. Dan di kolom D ini ada nama peserta didik. Nama peserta didik ini sel kolomnya menggabungkan dua sel kolom, yaitu baris yang kelima dan baris yang keenam. Kita buat. Caranya kita blok dua sel kolom ini, kemudian klik marker center. Kemudian ketik nama peserta didik. Kemudian tekan Alt lalu enter. Ketik peserta didik. Kemudian kolomnya kita lebarkan. Nah, seperti ini. Kemudian di sel kolom yang ini ada tanggalnya sampai dengan tanggal 30 sampai dengan tanggal 31, karena bulan Januari sampai dengan tanggal 31. Bagaimana cara membuatnya? Cara memberikan nomor, caranya letakkan kursor di sel tabelnya, kemudian ketik 1. Kemudian letakkan kursor di sudut sel tabelnya, kemudian drag. Nah, kemudian klik di sini, kemudian pilih file series. Nah, seperti ini. Ini nomornya baru 15. Kita tambahkan lagi. Caranya letakkan kursor di sudut sel tabelnya, kemudian drag sampai dengan
nomor 31. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memperkecil ukuran lebar kolom tabelnya, caranya kita blok seperti ini. Nah, kemudian letakkan kursor di sel kolom tabel yang paling akhir. Kemudian drag, kita perkecilkan kolom tabelnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat contohnya lagi. Nah, di sini ada tanggal. Tanggal ini menggabungkan sel kolom mulai dari sel kolom I sampai dengan sel kolom AL. Kita buat. Kita blok sel kolomnya sampai dengan nomor 31. Kemudian klik marker center. Nah, kemudian ketik tanggal. Nah, seperti ini. Kita lihat contohnya lagi. Dan di sini ada sel kolom absen. Sel kolom absen ini menggabungkan 3 sel kolom. Kita buat. Caranya kita blok 3 sel kolom ini. Kemudian klik marker center. Kemudian kita ketik absen. Kita lihat contohnya lagi. Di sini ada S yang artinya sakit. Kemudian di sini ada I yang artinya izin. Dan di sini ada A yang artinya alfa. Kita buat S I A. Kemudian 3 sel kolom ini kita blok. Kemudian kita drag untuk memperkecil supaya ukuran sel kolomnya sama. Nah, seperti ini. Kemudian klik center, kemudian klik middle align. Nah, seperti ini. Kita lihat contohnya lagi. Nah, di sini ada jumlah. Sel jumlah ini menggabungkan dua baris. Baris yang ke-5 dan baris yang ke-6. Demikian juga sel kolom keterangan ini. Kita buat. Caranya kita blok. Kemudian klik marker center. Kemudian ketik jumlah. Kemudian klik center. Kemudian middle align. Kemudian di sini kita blok juga. Kita klik marker center. Kemudian ketik keterangan. Kemudian klik center, kemudian middle align. Kemudian untuk meletakkan tagnya di tengah-tengah sel semua, caranya kita blok semua. Kemudian klik center, kemudian klik middle align.
Nah, seperti ini. Kemudian kita buat tagnya ukuran 12. Caranya blok di sini. Kemudian klik. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita blok untuk mempertebal tagnya. Nah, seperti ini. Sekarang langkah selanjutnya kita beri garis tabelnya. Caranya kita blok semua. Kemudian klik more border. Kemudian more border. Kemudian di sini bisa kita pilih garis-garis yang ingin kita gunakan. Kita pilih garis yang ini. Kita geser dulu. Kita klik di sini. Yang ini adalah baris atasnya, baris yang ini. Nah, kemudian kita klik di sini. Ini adalah baris di pinggir sebelah kanan. Kemudian kita klik di sini. Ini adalah baris di sebelah kiri, dan untuk garis di bawah ini kita pilih baris yang ini. Kita klik di sini, kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok lagi untuk memberikan garis di tengah-tengahnya. Klik more border. Untuk garis tengah-tengah ini kita pilih baris yang ini. Klik di sini, ini garis kolomnya. Klik di sini dan ini garis barisnya. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok lagi untuk memberikan warnanya, warna headernya. Kita klik fill color. Nah, di sini bisa kita pilih warna-warna yang ingin kita gunakan. Atau misalnya kita tidak suka dengan warna-warna yang ada di sini, kita bisa pilih more color. Nah, di sini bisa kita pilih warna yang ingin kita gunakan. Misalnya kita pilih warna yang ini. Kemudian OK. Nah, seperti ini. Kemudian judul tabelnya kita letakkan di sini di tengah-tengah. Daftar hadirnya ini kita letakkan di tengah-tengah. Caranya kita blok sampai dengan batas akhir tabel. Kemudian klik marker center. Ataupun dengan cara yang kedua, kita undo dulu. Kita blok daftar hadir dan semester tahun pelajarannya, 2 baris kolom ini kita blok semua sampai akhir tabelnya. Kemudian klik marker center, kemudian pilih marker across. Nah, seperti ini. Kemudian klik center, kemudian klik middle align untuk meletakkan rata tengah. Nah, seperti ini. Kemudian ini tagnya kita perbesar. Kita pilih ukuran 14. Kemudian tagnya kita ganti yang ini. Kemudian kita bold. Ini bulannya juga kita bold. Tagnya kita ganti. Nah, seperti ini.
Kemudian kita lihat contohnya lagi. Nah, di sini ada nomor urut. Nomor urut ini sampai dengan nomor 20. Misalkan siswanya ada 20 orang. Kita buat. Caranya, ketik 1, kemudian 2, kemudian kita blok nomor 1 dan nomor 2 ini, kita blok, kemudian letakkan kursornya di sudut bawahnya, kemudian drag sampai dengan nomor 20. Nah, seperti ini. Kemudian klik center untuk meletakkan rata tengah. Nah, seperti ini. Ataupun bisa juga dengan cara yang kedua, kita undo dulu. Cara yang kedua, ketik 1, kemudian letakkan kursor di sudut sebelah kanan bawah, kemudian drag, kemudian klik di sini, kemudian klik fill series. Nah, seperti ini. Kemudian klik center, kemudian klik middle align untuk meletakkan rata tengah. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita beri garis tabelnya. Caranya, kita blok semua tabelnya. Nah, seperti ini. Kemudian klik more border, kemudian more border. Nah, seperti ini. Ataupun bisa juga langsung klik di sini, klik, kemudian pilih border. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, ini kan sudah ada garisnya ini. Garis yang ini adalah garis yang di bawah ini. Sekarang kita ingin memberikan garis yang di sini. Caranya, kita pilih garisnya. Kita pilih garis yang tebal ini dulu, klik, kemudian klik sebelah ini. Ini adalah garis yang di sebelah ini. Kemudian klik di sini, ini adalah garis bawahnya. Kemudian klik di sini, ini adalah garis sebelah kanan. Kemudian kita pilih garis tengahnya, kita pilih garis yang ini. Klik di sini, ini adalah garis kolom tabelnya. Kemudian kita klik di sini, ini adalah garis barisnya. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian tinggi barisnya kita lebarkan supaya ukurannya sama. Caranya, letakkan kursor di pinggir sebelah kiri di nomornya, kemudian klik kiri, kemudian blok, kemudian drag. Nah, seperti ini. Ataupun dengan cara yang kedua, kita undo dulu. Cara yang kedua, kita letakkan kursornya di sebelah kiri, kemudian kita blok, kemudian klik kanan, kemudian pilih raw height. Nah, di sini kita buat ukuran 24, kemudian OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat contohnya lagi. Nah, di bawah ini ada tanda tangan wali kelasnya. Bagaimana caranya? Kita buat.
Caranya kita blok sampai dengan kolom dari AI sampai AM, kemudian sampai dengan baris ke 33 ini, kemudian klik marker center, kemudian klik marker across. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketik sekolah SMPN. (31 Januari 2022). Kemudian di bawahnya kita ketik wali kelas. Kemudian di bawahnya misalnya nama wali kelasnya Mariana SPD. Kemudian kita blok kembali untuk meletakkan rata tengah, klik center. Kemudian nama wali kelasnya kita bold. Kemudian kita beri garis bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang tabelnya sudah selesai kita buat. Agar tidak terpotong pada waktu kita print, kita atur dulu marginnya. Kita klik back layout, kemudian klik set, kemudian pilih ukuran kertas, ukuran legal, kemudian klik orientation, kemudian pilih kertas yang landscape, kemudian klik margin untuk menentukan baris pinggir halaman. Nah, teman-teman, sekarang sudah nampak garis pembatas halamannya. Ini adalah garis pembatas halaman yang menjadikan tabel ini terpotong pada saat kita print. Kita cek di preview. Nah, tabelnya cuma sampai dengan pada nomor 28. Kita close dulu. Caranya agar tidak terpotong pada saat kita print, kita klik back layout, kemudian klik scroll. Nah, kita perkecil ukurannya. Nah, seperti ini ukurannya 70. Kita cek lagi di preview. Nah, sekarang tabelnya sudah nampak semua. Kita close lagi. Kita cek di view, kemudian klik back layout, kita perkecil. Nah, teman-teman, tabelnya sudah muat dalam satu halaman. Kalau kita print, ini sudah bisa kita print dan tabelnya tidak akan terpotong lagi. Nah, begini. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Dan apabila video ini dapat bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, supaya channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membuat video-video buat teman-teman. Saya akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.